Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Nurfyoga dari kelas IF 4806 dengan NIM-nya 103012400020. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas CLO 2 untuk kalkulus lanjut di semester 2 ini. Nah, sebagai penjelasan terlebih dahulu, saya ini mengerjakan di Canva dan akan mengerjakannya lewat tablet ya. Jadi, kalau ini tiba-tiba ada muncul, berarti itu saya sedang mencoret-coret ya. Oke, sekarang langsung saja ke soal nomor 1. Nah, yaitu perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n. Jadi kita dapat rumusnya itu di sini n dikali n plus 1 bagi 2. Nah, lalu setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Oke. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah limit AN per BN. Oke. Kita sekarang tuliskan dulu yang kita ketahui dari soalnya ya. Diketahui. Bentar. Diketahui ya. Tunggu. Diketahui. Oke. Yang pertama itu rumus deretnya sigma n dari 1 sampai t hingga itu UN dengan UN dengan UN dengan UN-nya yaitu n dikali n plus 1 per 2. Ini saya singkat sebagai UN biar gitu ya, gampang buat nanti di bawahnya permisalannya kan, substitusinya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa jari-jarinya R itu 1. Terus diketahui AN itu luas total luas semua lingkaran. Sedangkan BN itu luas segitiga. Segitiga. Oke. Lalu yang ditanya itu limitnya. Limit n mendekati t hingga untuk AN per BN nya berapa. Oke. Sekarang kita sudah tahu yang diketahuinya dan tahu apa yang ditanyakannya. Sekarang jadi kita langsung ke soal. Sebentar. Bisa kelihatan kan ya? Ya. Siap. Sekarang lanjut ke soal. Sekarang kita cari tahu dulu AN-nya ya. Cari AN. Nah, ini yang pertama. Nah, cari AN. Nah, untuk mencari AN, karena tadi itu AN adalah total luas semua lingkaran, berarti kita harus tahu dulu rumus luas lingkaran. Oke. Seperti kita ketahui, luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Oke. Berarti jika kita sekarang ingin mengetahui AN atau total luas seluruh lingkaran, kita tinggal kalikan dengan UN yang tadi itu. Dapat UN dikali pi r kuadrat.
UN-nya tadi itu adalah N dikali N plus 1 per 2 dikali Pi dikali R-nya juga kita ketahuin, yaitu 1 tadi ya. Jadi dikali 1 kuadrat. Nih. Jadi kita dapatkan AN-nya itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2 dikali Pi. Karena 1 dikuadratin jadi 1 ya, jadi hilang. Bukan hilang ya, sama aja gitu ya. Nah, kita dapat ini AN-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari BN. Nah, cari BN. BN itu apa tadi? Kan BN itu merupakan luas segitiga ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini luas segitiganya berapa. Jadi kita misalkan ambil dulu aja ya luas segitiga untuk N sama dengan 1. Itu ya kita zoom dan gambarkan ya. Itu adalah yang atas ini. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kita kan kalau luas segitiga berarti harus seluruh segitiganya, bukan cuman yang daerah lingkaran doang, yang biru doang. Berarti yang putihnya juga harus kita ketahui untuk mencari luas segitiga. Nah, karena segitiga ini di soal dibilang merupakan segitiga sama sisi, ya, berarti semua panjang sisi ini sama. Nah, jadi kita harus bikin suatu asumsi terlebih dahulu ya, untuk mencari daerah yang tidak diarsir atau daerah yang putihnya. Kita misalkan sisi itu merupakan bukan dua berarti. Sisi itu diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran. Nah, lalu karena kita ini merupakan deret ya, berarti kan dari soalnya juga sampai tahingga ya, N sama dengan 1 sampai tahingga berarti harus dikalikan dengan N. Itu adalah rumus untuk asumsi sisinya ya. Jadi kita tulis di bawah. Oke. Tadi itu asumsi panjang ya, berarti suatu sisi pada segitiga itu berarti diameter sama dengan diameternya ya. Berarti sisi itu tadi kan ya, diameter dikali dengan N. Nah, kita bisa substitusi atau pecahkan ya tadi diameter itu. Diameter itu apa? Diameter itu kan sama aja 2 dikali R. 2 kali jari-jari. Nah, kita tahu tadi jari-jarinya juga R itu 1, berarti 2 kali 1 itu 2. Jadi kita dapatkan 2 dikali 1 kali N sama dengan 2N. Gitu ya. Yang kita ketahui. Saya tandahkan dengan warna biru muda dulu deh. Nah, itu langkah pertamanya, first step-nya. Nah, lalu sekarang kita
gambar lagi dulu ya, sebentar segitiganya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kan karena sama sisi, berarti sisinya sama semua panjangnya. Nah, seperti itu ya, sama sisi. Nah, jadi sekarang jika kita ingin mencari tingginya, nah, kenapa kita perlu mencari tingginya? Karena seperti yang kita ketahui, kan rumus untuk luas segitiga, sorry ya. Rumus luas segitiga yaitu, kok jelek ya, mana ya? Luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi ya. Nah, kan kita udah tahu alasnya itu berarti ini sisi yang bawah. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu tingginya. Nah, cara cari tingginya ya mudah, tinggal menggunakan Pitagoras. Teorema Pitagoras. Berarti tinggi sama dengan akar dikali sisi miring, yaitu di sini S ya. S kuadrat ditambah alasnya. Kan ini dari sini sampai sini doang ya. Berarti itu setengah S. Jadi jika kita kuadratkan di sini jadi 1/4. Sebentar. 1/4 S kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut sekarang. Dengan akar berarti sama dengan 4 ya. Ini 4 ditambah 1. Ini sama-sama S kuadrat ya, jadi dikeluarin S nya tuh. Jadi akar sorry ya, ini bukan tambah. Mengapa bukan tambah? Karena kan ini kita mencari tingginya. Teorema Pitagoras itu kan berarti dikurang ya, sisi miring dikurang bukan S kuadrat itu. Nah, ini berarti 4 min 1/4 ya. Oke. Nah, seperti ini. Kurang 1 berarti 3/4 S kuadrat. Jika diakarkan, kita mendapat akar 3/4 S. Nah, ini tingginya. Tingginya juga sekarang kita udah tahu. Waduh. Sebentar. Nah, sekarang kita sudah tahu tingginya. Nah, karena itu sekarang kita tinggal langsung substitusikan yang luas tadi, rumus luas segitiga ya. Tadi itu kan luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah,
Berarti jika kita ingin mencari Bn sama aja 1/2 dikali alasnya tadi itu. Yang ini ya, sisi itu ya. Taruh deh, sisi ya, kali T. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita substitusikan 1/2 dikali sisinya itu. Yang ini ya, 2N. Ini. Kali 2N dikali tingginya itu tadi ini. Akar 3/4 dikali, oh sorry, ini bukan 3/4 ya, berarti kalau sudah diakarkan jadinya 3/2 dikali S. 3/2 dikali S. Nah, kita substitusikan lagi S-nya. Jadi 1/2 2N dikali akar 3/2 dikali 2N. Nah, ini ada yang bisa kita coret, yaitu 2, 2, 2, 2 ya. Sehingga kita tinggal mendapatkan sisanya, yaitu akar 3N kuadrat. Nah, ini untuk Bn ya, 3N kuadrat. Jadi yang kita ditanyakannya yaitu tadi limit ya, limit dari N mendekati tak hingga untuk AN per Bn yaitu limit N mendekati tak hingga AN nya tadi ini ya, N plus 1/2 pi N dikali N plus N dikali N plus 1/2 dikali pi dibagi dengan Bn. Bn nya tadi ini ya, 3N kuadrat. Akar 3N kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang kalikan ya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga ini N dikali N plus 1. Langsung aja ya. N dikali N itu N kuadrat ditambah N kali 1 itu N per 2 dikali pi. Ini dikali lagi, yang bawah ini itu pindah ke atas.
pindah ke atas, pindah jadi bentuk pecahan ya ke atas. Jadi dikali 1 per akar 3 dikali n kuadrat. Ya, jadinya lim n mendekati tak hingga itu adalah n kuadrat kali pi, yaitu pi n kuadrat ditambah pi n per 2 dikali 1 per akar 3, berarti 2 akar 3 n kuadrat. Nah, ini ya. Nah, karena kita menggunakan limit n mendekati tak hingga, berarti kita dapat langsung limitnya ya. Karena sama-sama ini n kuadrat, sama-sama n kuadrat, jadi kita mendapatkan hasil limit ini yaitu pi per 2 akar 3. Kalau pengen disederhanain lagi bisa ya. Jadi sama-sama dikali akar 3, jadinya akar 3 pi per 6. Kan 2 kali akar 3 kali akar 3 itu kan jadi 2 kali 3 ya, 6. Ini deh hasilnya untuk nomor 1. Oke, sebentar, sekarang saya akan menyiapkan dulu untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 plus x ya, ini kok jelek ya. Nah, gitu aja. Fx sama dengan ln 2 plus x. Nah, disuruh dicari a. Hitunglah f0, f aksen 0, f double aksen 0, triple aksen 4 dan 5 untuk 0 ya, aksen 0 itu untuk yang a, dan yang b tuliskan deret Maclaurin untuk fx, dan yang c tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2b ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang a. Oke. Yang a. Oke. Nah, kita tahu tadi ya, fx itu ln 2 plus x, maka f aksennya turunan dari ln yaitu 1 per 2 plus x. Nah, ini juga kan bisa ditulis sebagai 2 plus x min 1. Nah, biar gampang kita gunakan yang min pangkat min 1 ya. Nah, berarti f double aksen x yaitu dari sini min 1-nya kita turunin, dari sini min 1-nya kita turunin, jadi min 1 dikali 2 ditambah x pangkatnya jadikan min 1 kurang 1 yaitu min 2. Ini tuh ya rumusnya bisa ada yang lupa, berasal dari misalkan kita fx pangkat min 1 pangkat n ya. Nah, ini jika turunin akan mendapatkan n dikali fx pangkat n min 1 gitu ya. Ini rumusnya. Jadi kita lanjutin pangkat min 2. Berarti
Jadi min 1 per 2 per 2 plus X kuadrat. Itu ya. Kalau kita lanjutin, jadi F triple aksen X-nya yaitu kita dapat dari yang atas sini ya. Yang atas sini kita lanjutin aja. Kan ini udah min 2, berarti turunin. Jadi min 2 dikali min 1 dikali 2 plus X pangkat min 2 kurang 1, jadi min 3. Jadi plus ya, karena min kali min, jadi plus 2 per 2 plus X pangkat 3. Ya, seperti itu. Kita lanjutin untuk yang turunan keempat, 4X. Ya, kita lanjutin lagi dengan menggunakan yang atas tadi ini. Ya, jadi min 2, kan ini jadi 2 ya, udah jadi yang ini. Jadi kita min 3 turunin, min 3 dikali 2 dikali 2 plus X pangkat min 3 kurang 1 jadi min 4. Jadi min 3 kurang 2 jadi min 3 kali 2 jadi min 6 per 2 plus X pangkat 4. Lalu kita yang terakhir ya, turunan kelima. 5 untuk X. Tadi min 4 nya turunin, jadi min 4 kali min 6 dikali 2 plus X pangkat min 5. Jadi kita dapatkan min 4 kali min 6 jadi 24 dikali 2 plus X pangkat 5. Nah, seperti itu. Kita ini untuk cari fx-nya dulu ya. Fx sampai f turunan kelima X. Nah, ini untuk mencari nolnya, f0-nya. Ya, kita udah mengetahui ini. Kita sekarang tahu nolnya. Ya. Berarti kalau sudah gini, aman. Nggak ngalangin ya. F0 yaitu berarti tinggal substitusi aja ya. X-nya jadi 0. Len 2 ditambah 0 yaitu 2. Terus F aksen 0 berarti 1 per 2 tambah 0. 1 per 2. Aduh, bentar. Ya. Terus F double aksen 0 berarti min 1 per 2 tambah 0 berarti 1 per 2 ya. 1 per 2 kuadrat. Jadi 1 per 4 min 1 per 4. F triple aksen. Triple aksen 0. Oke. 2 per 2 tambah 0 itu 2, 2 pangkat 3 itu 2 per 8 ya berarti. Disederhanain jadi 1 per 4.
terus turun ke 4. Ya, turun ke 4 itu min 6 per 2 pangkat 4 2 4 8 16, berarti min 6 per 16 berarti bagi 2 3 per 8. Nah, 3 per 8, terus turun ke 5 itu 24 per 2 pangkat 5, 24 per 32 ya, bagi 8, 3 per 4 ya. Ya, seperti itu. Ini untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Ya. Tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Maclaurin. Oh iya, di belakang. Oke. B. Nah, sebentar dulu ya, ini lagi adzan. Oke, adzannya sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang B. Yang B itu tadi meminta kita untuk menentukan, tuliskan ya, deret Maclaurin untuk fx. Nah, bentuk umum dari deret Maclaurin itu kan seperti ini ya. Saya tuliskan. Fx yaitu f 0 ditambah dengan bukan fx 0 dulu, berarti f 0 ya, sorry. Nah, 0 ditambah f aksen 0 kali x per 1 faktorial ditambah f double aksen 0 untuk x kuadrat per 2 faktorial ditambah f triple aksen 0 x kuadrat x pangkat 3. Sorry. Ini turun 3 ya. 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan dari yang kita atas tadi ini, dari F0 dari F0 ini hingga F pangkat 5 dan seterusnya ya. Jadi F0 nya itu tadi len ya, len 2 ditambah dengan F aksen 0 nya setengah setengah dikali X per 1 faktorial itu sama aja kayak 1 ya. Terus ditambah F double aksen 0 nya min, jadi langsung kurang aja, dikurang 1 per 4 ini 1 per 4 dikali X kuadrat ya, X kuadrat kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah F triple aksennya 1 per 4 dikali X pangkat 3 berarti ya, per 3 faktorial dikurang gara-gara F pangkat turunan keempatnya ya, itu 3 per 8 dikali, berarti ini jadi X pangkat 4 pangkat 4 per 4 faktorial ditambah
F5 nya berarti ya, itu 3/4 dikali X pangkat 5/5 faktorial. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Ln 2 tetap ln 2, ditambah 1/2 X juga tetap. Nah, ini faktorial 2 itu kan sama aja 2 ya, kan 2 kali 1. Berarti ini jadi 1/8 X kuadrat ditambah 1/4 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 berarti 6. 4 kali 6 itu 24. Nah, 1/24 X pangkat 3 dikurang 3 per, aduh jelek, 3 per, nah ini kan ini deh biar jelas ya, X pangkat 4 8 dikali 4 faktorial berarti tadi itu kan 3 faktorial itu 6 kali 4 24. Terus ini dicoret ya, bisa 24 sama 3 ini jadi 8 nanti di bawah ya di itunya. Terus ditambah dengan tadi ini 3x pangkat 5 per 4 dikali 5 faktorial berarti tadi itu 24 kali 5 120 ya. Terus 20 ya. Terus ini juga bisa dicoret. Terus 20 sama 3 ini jadi 40. Jadi kita dapat bentuk yang sederhananya itu ln 2 ditambah 1/2x dikurang 1/8x X kuadrat ditambah 1/24 X pangkat 3 tambah 1/4 X pangkat 3 dikurang 1 ya, berarti per 8 kali 8 itu 64 X pangkat 4 ditambah 1 juga ya, 4 kali 40 160 X pangkat 5 ya. Jadi gini bentuk deret Maclaurin yang sederhananya. Jika pengen di dalam bentuk sigma juga bisa ya, sama aja kayak ln 2 kan gara-gara nggak ada hubungannya sama yang pecahan ini ya, jadi kita bisa simpan di luar ya. Jadi ln 2 ditambah sigma hingga n dari 1 ya. Nah ini apa hubungannya dari 1/2 ke min 1/8 ke 1/24 min 1/64 ke 1/60. Oh iya, jangan lupa ini masih ada seterusnya kan sampai tak hingga ya. Nah gitu. Nah berarti ini tuh gara-gara plus min berarti deret ganti tanda, jadi harus kali min 1. Terus gara-gara yang pertamanya yaitu yang setengah x ini
itu kan positif, berarti pangkat n plus 1 ya, seperti itu. Nah sekarang polanya nih apa, atasnya sudah pasti 1 ya, atau x pangkat n berarti ya, kan ini x1, x pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Sedangkan bawahnya ini dari 2 ke 8 ke 24 ke 64 ke 160 itu apa polanya ya. Polanya itu berarti kalau pangkat ya 2 pangkat n, kalau 2 pangkat n itu 2 4 8 64, 2 4 8 16 32 64 ya, itu enggak berarti ya. Berarti kalau 2 pangkat 1 itu kan 2 dikali 1 itu 2, benar. 2 pangkat 2 4 dikali 2 8, benar, itu yang kedua. Yang ketiga 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3, 8 kali 3 itu 24 ya, 24, benar. Berarti polanya itu x pangkat n dikali dengan dibagi dengan 2 pangkat n dikali dengan n. Nah gitu bentuk sigmanya, bentuk deretnya ya. Jadi sekarang kita lanjut ke soal yang C ya. Ntar kita tulis dulu yang C ya. Nah yang C itu kita disuruh untuk tentukan selang konvergenan, berarti SK dari deret Maclaurin pada 2B ya. Berarti tentukan SK dari ln 2 ditambah sigma n sama dengan 1 min 1 pangkat n plus 1 n plus 1 dikali x pangkat n per 2 pangkat n kali n. Ya, seperti ini. Nah, kita ini harus pakai ini dulu ya. Uji hasil bagi mutlak. Nah, itu kan pakai rho ya. Rho-nya itu berarti AN-nya itu ya, x pangkat n per 2 pangkat n dikali n sedangkan sebentar, saya ini dulu ya, reset dulu, habisnya agak errornya. Oke. Oke. Sedangkan AN plus 1-nya itu kan berarti x pangkat n dikali x per 2 pangkat n dikali 2
kali N plus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita bisa cari limitnya. Limitnya N mendekati ta hingga mutlak ya. Berarti ini jadi X pangkat N dikali X per 2 pangkat N dikali 2 dikali N plus 1 dikali sama ini ya. Langsung kan abisnya ini A plus 1 AN plus 1 ya. Bentar. AN plus 1 dibagi AN ya. Nah, berarti ini gara-gara AN yang di bawah, kalau pengen itu tinggal, kalau pengen jadi kali, tinggal dibalik ya. Dikali sama 2 pangkat N dikali N per X pangkat N. Ini bisa dicoret nih. X pangkat N, X pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat N. Berarti kita ini sisanya tinggal jadi limit X mendekati ta hingga mutlak. Ini X digabungin sama angka, yaitu berarti jadi X per 2. N gabungin sama N ya. Berarti jadi ini N per N plus 1. Nah, karena X per 2 tidak terpengaruhi oleh itu, ini bukan X. Tapi ini N ya. N mendekati ta hingga. Nah, karena X per 2 nya tidak dipengaruhi oleh limit N mendekati ta hingga, jadi X mutlak X per 2 nya bisa keluar ya. Mutlak X per 2 dikali limit limit N mendekati ta hingga mutlak N per N plus 1. Nah, sama-sama N, pangkatnya sama-sama 1, jadi limit N mendekati ta hingganya 1 ya. Jadi mutlak X per 2 dikali 1, yaitu ya X per 2 ya, mutlak X per 2. Nah, dapat ya, mutlak X per 2. Nah, udah bawah aja. Mutlak X per 2. Nah, agar konvergen, rho-nya harus kurang dari 1 ya. Maka jadi harus diantara min 1 kurang dari mutlak X per 2 kurang dari 1. Nah ya, seperti ini. Nah, terus ketiga suku ini dikali 2 biar per 2 nya hilang ya. Jadi min 1 kali 2 min 2 kurang dari X ya, mutlak X ya, bukan mutlak sih, X kurang dari 1 kali 2 tadi 2 ya. Nah, berarti ini konvergennya min 2 sama 2. Oke, nah sekarang cari syaratnya. Kan ini udah tahu ya, min 2 sama 2. Nah, berarti ini kita sekarang ke syarat pertama.
pertama, yaitu dimana X-nya sama dengan min 2. Oke. Nah, kita masukkan ke yang ini aja. Yang nih, yang sigmanya ini. Sigma ini ya. Jadi jika ditulis lagi, tadi itu sambil lihat aja. Sigma N 1 min 1 pangkat N plus 1 dikali X pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Ya. Ini menjadi sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 N plus 1 dikali dengan X nya tadi jadi min 2 ya, disubstitusi min 2 pangkat N 2 pangkat N dikali N. Nah, ini sekarang bisa dipecahkan ya. Ini jadi sigma N sama dengan 1 min 1 pangkat N plus 1 dikali min 1 pangkat N dikali 2 pangkat N ya, min 2 pangkat N dikali N. Nah, ini 2 pangkat N bisa dicoret, dan min 1 pangkat N ya bisa digabung, jadi sigma tak hingga N sama dengan 1, jadi min 1 pangkat 2N dikali min 1 ya, min 1 pangkat 1. Jadi ini yang min 1 pangkat N nya kita satukan, yang plus 1 nya kita pisahkan ya, min 1 per N ya berarti. Nah, bagian ini nih pasti akan selalu positif ya, mutlak ya, kan 2N 2 dikali berapapun pasti akan genap. Min 1 pangkat genap itu pasti 1 hasilnya ya. Jadi ini bukan ganti tanda lagi, mutlak. Nah, sedangkan yang kanannya berarti jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, tinggal jadi min 1 per N. Nah, ini kan deret harmonik. Nah, karena itu divergen. Kalau itu divergen ya, berarti syarat 1 yaitu X sama dengan min 2 itu divergen ya. Sekarang kita ke syarat 2. Ya, kita sekarang ke syarat 2. Yaitu dimana X-nya yaitu 2. Oke. Nah, tadi kita dapat ya deret awalnya itu
N sama dengan 1 menarik hingga ini min 1 pangkat N plus 1 dikali X pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Jadi jika substitusi X yang menjadi 2, kita mempunyai N sama dengan 1 menuju hingga min 1 pangkat N plus 1 dikali dengan 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Nah, ini udah sama, coret-coret. Nah, tinggal ini jadinya kan sisanya tinggal sigma N sama dengan 1 hingga min 1 pangkat N plus 1 plus 1 lalu kali 1 per N. Nah, ini kan kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu deret ganti tanda harmonik ya, kan 1 per N, kan bedanya ada ganti tandanya ini. Nah, berarti ini deret ganti tanda harmonik itu hasilnya adalah konvergen. Aduh, konvergen ya. Berarti kita ketahui tadi itu ya, dari semua ini ya, jadinya kesimpulan kan tadi deret konvergen di titik min 2,2, terus deret ini divergen. Aduh, apa ini itu ya, bentar. Bentar lagi loading.
Duh, nge-lag. Ngehang bentar ya. Oke. Deret divergen di X sama dengan min 2 dan deret konvergen di X sama dengan 2, maka selang kemonotonannya yaitu min 2 terbuka dan 2 nya tutup. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.